Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan mengusung tema sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Kalau kemarin pertemuan yang lalu bahagia dunia akhirat, sekarang levelnya di bawah. Makna di bawah adalah hanya bahagia di satu tempat di akhirat, tapi di dunia sengsara. Tapi kualitas kebahagiaan di akhiratnya bisa melebihi kelompok pertama kemarin. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, di dunianya banyak harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Cuma semua itu akan dihisab. Bisa berat atau ringan. Dan otomatis harta, pangkat, jabatan, kekuasaan yang dimilikinya menyita waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ibadah yang dilakukannya. Karena itulah maka pahalanya mungkin tidak sebanyak kelompok kedua. Sehingga level surganya juga mungkin di bawah kelompok kedua yang kita sekarang akan bahas ini. Kelompok kedua ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi kebahagiaan yang dia rasakan di akhirat menyebabkan seluruh kesengsaraan di dunia ini gak ada apa-apanya, seolah-olah tidak pernah merasa sengsara seumur hidupnya. Karena semua kesengsaraan itu sudah berlalu, tinggal memori, kenangan. Begitu masuk ke dalam surga, semua kenangan pahit itu hilang, musnah, seolah-olah tidak pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Atau itu nanti kelompok ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi asyaddin nasi ba'usan fid dunya min ahli jannah fayusbaghu sibghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita ba'usan qatta hal marra bika syiddatun qatta fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi ba'sun qat wala ra'aitu syiddatan qat. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan didatangkan ahli surga yang waktu di dunianya paling sengsara, paling menderita. Mungkin miskin, tidak berpangkat, tidak berjabatan, tidak berkekuasaan, tidak punya kekuasaan,
dihina, dibully, dan seterusnya. Tapi dia ahli ibadah. Pokoknya orang yang paling sengsara di dunia. Tapi dia masuk surga. Lalu orang itu dicelupkan ke surga sesaat lalu diangkat lagi. Sesaat saja. Sa'lol kalau kita mah. Masuk surga, sa'lol udah keluar lagi. Lalu ditanya, hai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami penderitaan sedikit saja? Apa pernah berlalu dalam kehidupanmu waktu di dunia kepahitan hidup? Maka orang itu menjawab, tidak. Demi Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan dan tidak pernah melihat keburukan dalam kehidupan saya. Dan ini menunjukkan satu celupan ke surga menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dia rasakan ketika hidup di dunia. Sama mungkin di antara yang hadir, pendengar, ada yang sekarang ini hidupnya senang, berlimpah kekayaan, kemana-mana tidak pernah kehujanan, kepanasan. Mau apapun tinggal ngambil, tinggal beli karena uang banyak melimpah. Tapi dulu waktu kecilnya orang tuanya miskin, dia juga miskin. Ketika sekolah menderita, mungkin pernah menangis karena penderitaan, karena hinaan orang. Nah sekarang setelah hidupnya bergelimang kekayaan, seluruh kenangan pahit ketika kecil dan mudanya itu nggak terasa lagi. Ini di dunia, apalagi kenikmatan di akhirat menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dialami di dunia ini. Siapakah orang yang tadi dijelaskan sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Kita kembali ke hadis yang pada bulan yang lalu kita bahas. Berkata Nabi SAW, "Uhaddithukum hadisan fahfadhu." Aku akan beritahukan kepada kamu satu hadis, maka hafalkan. Beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'atin nafar." Dunia diperuntukkan bagi 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, amdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Kelompok pertama, seorang hamba yang diberi rizki berupa harta dan juga ilmu. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Dia mengetahui hak Allah dalam harta dan ilmunya, maka dialah seutama-utama manusia. Ini golongan pertama yang kemarin kita bahas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, ini yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, seorang hamba, dia diberi rizki berupa ilmu, tapi tidak diberi rizki berupa harta. Dia punya ilmu, tapi miskin. Otomatis karena miskin di dunianya ini secara zahir dia menderita. Mungkin makan ala kadarnya. Sehari makan, sehari tidak. Dahar isuk henteu sore, koreh cok siga hayam.
sering lapar, sering ganggaraten. Hanya ada 2-3 suap, belum kenyang, sudah habis. Dia di dunia secara zahir menderita. Tapi dia dengan ilmunya meraih pahala yang sangat besar. Sama besarnya dengan pahala orang kaya yang dermawan yang menyumbangkan harta kekayaannya untuk fisabilillah. Dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara meraih pahala seperti pahala orang kaya tanpa harus berinfak dan bersedekah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa shadiqun niyah." Dia memiliki niat yang benar. Melihat ada tetangganya kaya, soleh. Dengan kekayaannya dia haji, dia umroh, dia keluarkan zakat, infak, sedekah. Ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada pondok pesantren lagi dibangun, dia sumbang. Ada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, dia santuni. Ada tetangganya yang kayak gitu, dia berharta sekaligus berilmu. Nah, orang berilmu yang miskin kabita dengan kemuliaan orang kaya yang soleh tadi. Lalu dia memantapkan tekad di dalam hatinya dengan mengatakan, kata dia, "Lau anna lima la fulan la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku sekaya si fulan, seandainya aku memiliki harta sebanyak harta si fulan, pasti aku pun akan beramal seperti amalan si fulan. Pasti aku pun akan haji, akan umroh sesering mungkin, keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, akan bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua. Semuanya pasti akan aku bantu kalau aku memiliki harta seperti si fulan. Dan niatnya ini benar. Itu dia tunjukkan dengan selalu mendermakan hartanya walaupun dalam keadaan serba sulit. Dan ini karakter orang bertakwa. Kata Allah, "U'iddat lil muttaqin." Surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak dengan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika banyak uang ataupun ketika uangnya minim. Punya uang 10.000, dia keluarkan 2-3 ribu untuk infak. Punya uang 20.000, dia keluarkan 5-8 ribu. Punya uang 100.000, keluar 20-30 ribu untuk infak. Terus begitu, dia sudah tunjukkan. Lalu dia ngomong, seandainya saya sekaya si fulan, uangnya miliaran, pasti saya pun akan bangun masjid, akan pesantren dan seterusnya. Percaya nggak kita ke omongannya? Ya percaya. Karena itu sudah dibuktikan. Dia ngomongnya benar. Sekarang aja sering infak dan sedekah di saat dia sangat kekurangan, maka kata Nabi SAW, fahuwa binniyatihi fa ajruhu masawa. Dia memperoleh pahala dengan niatnya, maka pahala dia dengan pahala si fulan yang kaya dan dermawan tadi itu sama. Orang seperti ini memperoleh pahala zakat, infak, sedekah, menderma walaupun dia tidak melakukannya tapi dapat pahalanya karena niatnya. Dan niat di sini tekad yang kuat, azam yang sangat kuat, yang apabila dia kaya pasti dia nyumbang seperti orang kaya tadi. Maka pahala dia tak kalah dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua,
kualitas ibadah dan kuantitas ibadah orang ini sangat memungkinkan lebih bagus daripada orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan fikirnya terbagi. Perasaannya juga begitu. Dia harus memantau kekayaannya. Harus mengurus kekayaannya. Nggak bisa culjen begitu saja dipercayakan ke orang tanpa kontrol. Bisa habis itu. Dan itu menyita perhatian sehingga mempengaruhi kekhusyuan sholatnya. Itu pertama. Kedua, dari segi kuantitas dari ibadahnya, sholatnya, saum dan lain-lainnya juga akan terkurangi. Lain halnya dengan orang miskin yang berilmu. Karena dia tidak berharta, dia tidak terlalu banyak pikiran. Paling yang ada di pikirannya bagaimana makan hari ini. Sudah itu aja. Kalau orang kaya pikirnya macam-macam. Nah, selebihnya dia dipakai ibadah. Karena dia berilmu. Ibadahnya sedikit gangguannya. Maka lebih memungkinkan untuk khusyuk. Dan lebih memungkinkan untuk lebih rajin ibadahnya. Siang ataupun malam. Salat, saum, berzikir, berdoa. Infak tadi ala kadarnya sudah. Ya, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Karena kualitas ibadah dan kuantitasnya lebih baik, pahalanya pasti akan lebih banyak. Tadi gitu. Kemarin di Bekasi kemarin ya, di Summarecon. Bersihkan hatimu. Perbaiki hatimu. Itu ada satu pembahasan kenapa harus memperbaiki hati. Karena kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang didapat dari ibadah itu. Makin bagus hatinya, pertama makin ikhlas. Kedua makin khusyuk. Ketiga makin menikmati, makin enjoy, makin betah dia di dalam ibadahnya. Dan itu disebabkan karena kondisi hati yang bagus. Kalau kondisi hatinya buruk, pertama mudah terjangkiti riya. Kedua, susah untuk khusyuk. Karena buruknya kondisi hati. Nah, efeknya apa? Efeknya ketiga, nggak betah dia di dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Ingin segera selesai. Lebih cepat, lebih baik. Lihat. Kondisi jiwa yang berbeda melahirkan kualitas ibadah yang berbeda. Apa akibatnya? Pahalanya juga berbeda. Orang yang melakukan sholat fardu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi kondisi jiwa orang yang melakukannya buruk. Sehingga terjangkiti riya dan tidak khusyuk. Bagaimana pahalanya? Minus. Terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Ini sholat fardu loh. Kenapa celaka? Karena kondisi jiwanya buruk mengakibatkan lahirnya dua hal. Sahun selama sholatnya dan riya. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu. Bukan diganjar tapi digenjer. Ini bukan pemilu, bukan apa? Promosi kampanye, bukan. Bukan dikasih ganjaran tapi dikasih genjeran. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu, ya. Bukan karena sholatnya, tapi karena riya dan sahunnya. Dan itu disebabkan karena kondisi jiwa yang buruk. Adapun sebaliknya kondisi hatinya bagus, lalu melakukan amal berupa sholat,
sunnah ghair muakkadah. Contohnya apa? Salat syukrul wudu. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yatawadhu fayuhsinu wudu'ahu thumma qama fasalla rak'ataini. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat. Salat apa? Syukrul wudu. Wajib apa tidak? Tidak. Sunnah. Sunnah apa? Muakkad atau ghair muakkadah? Ghair muakkadah. Tapi kata Nabi SAW, mukbilun biqalbihi wa wajhihi ilallah. Dia fokus dengan wajah dan dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Hatinya baik, khusyuk dan ikhlas. Salatnya salat sunnah 2 rakaat, syukrul wudu, sunnah ghair muakkadah, tapi kualitas hatinya bagus. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Coba lihat, salat sunnah ghair muakkadah pahalanya surga. Karena apa? Karena kondisi hatinya bagus sehingga melahirkan keikhlasan dan kekhusyuan. Tadi sholatnya sholat fardu yang agung, tapi kondisi hatinya buruk melahirkan sahun dan riya. Wailul musallin, celaka, diazab orang yang seperti itu. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim disebut illan sarafa min salatihi ya kahaiatin kahaiati yaumin waladatsu ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu sholat 2 rakaat, dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, maka tidaklah dia berpaling dari sholatnya kecuali dihapus dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Padahal sholatnya sholat sunnah ghair muakkadah, syukrul wudu, tapi berkualitas. Seluruh dosanya digugurkan. Dijamin surga, wajib baginya surga. Kata Rasul SAW, lihat. 1 sholat sunnah ghair muakkadah, 1 sholat fardu. Tapi yang sholat fardu kualitasnya buruk karena keburukan jiwanya. Yang sholat sunnah ghair muakkadah, sholatnya bagus karena kebagusan kondisi jiwanya. Ternyata pahalanya jauh berbeda. Tafaddulul a'mal bihasbi tafadduli ahwalil qulub. Keutamaan suatu amal sangat tergantung dari kondisi hati orang yang mengamalkan tersebut. Maka coba lihat orang kaya, banyak pikiran, harus memikirkan usahanya, kekayaannya, lalu sholat itu mikir kekayaannya ke bawah dalam sholat. Kualitasnya jauh berkurang. Kalau kualitasnya berkurang, tidak betah dia di dalam sholatnya, maka akan segera, akan ingin selesai. Dan sangat memungkinkan dia terbatas pada sholat yang wajib saja. Karena yang sunnah juga dianggapnya tidak dosa, tidak dilakukan juga rada haroream. Tidak enjoy, tidak menikmati sholatnya. Adapun yang khusyuk, dia ingin segera sholat. Dia betah dalam sholatnya. Dia ingin berlama-lama dalam sholatnya. Dan begitu sholatnya selesai, dia rindu, kangen, ingin segera sholat. Sholat yang akan datang itu segera datang lagi dalam kehidupannya. Lihat. Maka sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya pahalanya sangat tergantung dari kualitas sholatnya. Makanya orang fakir, orang miskin yang berilmu,
kualitas ibadahnya bakal jauh lebih bagus, pahalanya jauh lebih besar, dan secara kuantitas bakal lebih rajin, lebih sering sholatnya, lebih rajin juga baca Qur'annya, lebih rajin zikirnya, lebih rajin juga berdoanya, lebih rajin juga saum sunatnya dan ibadah-ibadah lain. Dan itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Makanya kebahagiaan, kualitas kebahagiaannya akan lebih besar juga di akhirat karena banyaknya pahala. Pernah saya ungkapkan, raf'atud darajat fil jannah li kathratis thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala. Dan pahala dilahirkan dari ibadah, dari aspek kualitas ataupun aspek kuantitas. Ini alasan yang kedua kenapa orang ini kualitas kebahagiaannya lebih bagus, lebih hebat daripada golongan yang pertama tadi. Alasan ketiga, kanyeri kaperi penderitaan yang dialami, kesedihan, kesulitan hidup yang dialami itu menggugurkan banyak dosa. Pahalanya nambah dengan ibadahnya, dosanya banyak berguguran dengan penderitaannya. Ma asaba musliman min ghammin wala hammin wala huznin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik keresahan, kegelisahan, risau dan galau, kesedihan, wala adza ataupun gangguan dari orang lain, wala maradin ataupun sakit, wala nasabin wala wasabin ataupun kelelahan ataupun kecapean, hatta syaukah yashukuha, sampai ada satu duri yang melukainya, illa kafarallahu biha khati'atahu, kecuali Allah akan gugurkan dosa orang-orang itu karena penderitaan tadi. Jadi ini yang menjadi penghibur kita kalau suatu saat kita mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, mungkin lelah setelah bekerja termasuk setelah olahraga, iya, atau sakit, badan gak enak, pegel-pegel, ngilu-ngilu, bukan ngilu-milu, linu-linu, sakit-sakit, atau ada secara psikis ketidaknyamanan, resah, gelisah, risau, galau, sakit hati, sedih, dihina orang, dibully orang, difitnah orang. Hiburlah diri kita, semua itu menggugurkan dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur dari dirinya. Orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, banyak menderita, banyak gugur tuh dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang kaya raya sangat memungkinkan melahirkan dosa dari kekayaannya, dari kekuasaan, dari pangkatnya, dari jabatannya. Sudah kita pernah jelaskan, kekayaan kelak akan ditanya dari dua arah. Hisabnya itu, dari mana itu didapat, kemana itu dipakai. Orang fakir, orang miskin, apa yang akan dihisab? Kekayaannya sedikit. Pertanyaannya sesedikit kekayaannya. Jadi orang yang kaya sangat memungkinkan kekayaannya menuntun dia kepada dosa dan maksiat. Kalau toh dia bisa memanage dengan ilmunya, cara mendapatkannya halal, menyalurkannya juga halal, bahkan bernilai ibadah. Tapi tetap saja punya potensi lahirnya dosa dari kekayaannya. Dari apa? Banyak. Dari segi melalaikan kewajiban. Dari segi mungkin ada rasa ujub takabur dengan kekayaannya. Dari segi mungkin saja
Ada hak-hak dari hartanya yang tidak tertunaikan. Mungkin saja ada muamalah yang dia lakukan yang secara syar'i tidak halal, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Apalagi zaman sekarang ini lahir banyak produk muamalah yang aneh-aneh yang harus ditinjau secara syar'i halal apa tidak. Kan gitunya. Lihat umpamanya Allshop. Ada toko online. Jualannya boleh, tapi mekanisme transaksinya coba lihat. Banyak yang menyimpang secara syar'i atau secara syar'i ini nggak boleh. Berakibat haram. Ada sebagian dari penghasilan yang haram. Tapi orang tidak peduli. Karena ini zamannya dia ikut terlibat. Tanpa meninjau secara fiqh. Apakah pekerjaannya itu halal apa haram? Apakah ada unsur riba atau tidak? Adakah unsur gharar atau tidak? Dari usaha yang sedang dilakukan. Itu banyak yang mengabaikan, yang penting untung. Yang penting tidak ada seorang pun yang dirugikan dari usahanya. Kan begitu? Sangat mungkin di antara penghasilannya ada yang haram, mungkin. Walhasil orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, maka kesulitan, penderitaan, kanyeri perihnya menggugurkan dosa-dosa. Dosa gugur, pahala tadi nambah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Pahala bagi orang yang fakir, miskin, tapi berilmu juga bisa lahir dari kesabaran atas penderitaannya. Dia tahu ini ujian dari Allah, ini takdir Allah, dia terima dengan sabar. Dia menerimanya dengan senyum, ketabahan. Kesabaran melahirkan pahala yang sangat besar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah Allah akan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Maksud tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau memberi pahala itu menyebut angka. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya 10 kali lipat pahala. Menyebut angka 10. Orang yang infak di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Disebut angka 700. Tapi untuk orang yang sabar, pahala itu nggak nyebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang tak terbatas. Disebut bighairi hisab. Tanpa hitung-hitungan. Tanpa takaran-takaran. Saking banyaknya. Makanya tidaklah heran Allah menjelaskan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Allah menyatakan, Allah memuji orang yang sabar. Allah akan beri rahmat. Allah akan berikan hidayah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang yang ketika dapat musibah dia bilang kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Mereka lah orang-orang yang dapat solawat dari Allah. Solawat itu pujian. Juga memperoleh rahmat. Dan wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang dapat hidayah. Dapat salawat, dapat rahmat, dapat hidayah. Ini orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu penyertaan Allah, maknanya dapat perlindungan, dapat pertolongan, dapat bantuan, dapat kemudahan dari Allah. Itu orang-orang yang sabar. Terus nanti orang sabar ini dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Para malaikat masuk menemui para ahli surga ini dari setiap pintu. Lalu menyatakan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian waktu di dunia dahulu. Sabar dalam menjaga, melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi berbagai macam yang diharamkan, sabar ketika menghadapi penderitaan. Malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Kalian masuk ke dalam surga ini dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang tidak dibarengi oleh sedikit pun keburukan, kesedihan ataupun ketidaktenangan. Kalau di dunia kebahagiaan kita ini nggak sempurna, karena di balik kebahagiaan itu pastilah ada sesuatu yang kurang gitu ya. Umpamanya kita sekarang bahagia karena banyak uang, di lain pihak ada sesuatu ganjalan, umpamanya ada penyakit dalam hatinya, anggota keluarganya ada yang sakit dan seterusnya. Itu bahagia karena satu sisi, menderita karena sisi yang lain. Itu di dunia. Di akhirat bahagia sempurna tanpa dicampuri oleh kesedihan atau keburukan apapun. Nah itu disebabkan salah satunya karena kesabaran. Walhasil orang yang sabar kualitas kenikmatannya jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada orang lainnya. Dan itu disebabkan karena semua yang dialami oleh orang yang fakir, miskin tapi berilmu tadi hanya melahirkan keuntungan bagi dia di akhirat nanti. Tadi disebutkan pahalanya mengalir terus. Kualitas ibadahnya bagus, kuantitasnya juga bagus. Dosanya murudul terus, diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum doanya juga lebih memungkinkan dikabul oleh Allah ketika seseorang mengalami penderitaan lalu berdoa, itu lebih dikabul. Jangankan orang biasa, sering saya ungkit, orang musyrik yang ketika di daratan musyrik terus ke lautan terancam nyawanya oleh gelombang, dia hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah, tidak meminta keselamatan kepada berhala yang mereka sembah ketika di daratan. Karena walaupun musyrik, dia tetap menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah sesembahan lain. Tapi begitu kepepet nyawanya terancam, dia hanya minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari musibah ini. Dikabul. Falamma najjahum ilal barri fa'idhahum yushrikun. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, berarti doanya tuh dikabul. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Akhirnya dikabul, diselamatkan oleh Allah ke daratan. Idhahum yushrikun, musyrik lagi itu orang. Ini menunjukkan ketika seorang dalam keadaan dapat musibah, apapun musibahnya, apalagi yang mengancam nyawa, tulus meminta kepada Allah, Allah kabul. Apapun penderitaannya termasuk sakit. Kan pernah kita ungkapkan satu hadis qudsi. Di hari kiamat nanti Allah akan berfirman, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Ya Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Apa kata anak Adam? Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit? Kemana harus melayatnya?
Lalu Allah jelaskan, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku tuh di dunia yang sakit. Kamu gak melayat dia. Padahal kamu tahu kalau kamu melayat dia, aku akan berada di sampingnya. Menunjukkan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang yang sakit dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Makanya seorang ulama namanya Tawus, suatu saat melayat muridnya yang sedang sakit. Kata muridnya, wahai imam, doakan saya agar sembuh. Apa kata dia? Berdoalah kamu untuk dirimu sendiri. Doamu sekarang lebih makbul daripada doaku. Karena kamu sedang dekat dengan Allah. Orang yang sedang diuji dengan sakit, dengan penderitaan, itu lagi dekat dengan Allah. Dan kedekatan orang dengan Allah selalu berkaitan dengan dikabulkannya doa. Ayat dan hadis menjelaskan begitu. Lihat surah Al-Baqarah 187. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kamu bertanya kepadaku, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi ketika dekat, doanya diijabah. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Kan itu. Ketika dekat, perbanyak doa. Maka ketika dekat, menunjukkan doanya dikabul. Orang yang sedang menderita apapun jenis penderitaannya, itu sedang memperoleh musibah, jeritan hatinya didengar oleh Allah. Permintaannya akan Allah berikan. Doanya akan Allah kabulkan. Sehingga orang yang lebih banyak menderita, lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang menderita. Makanya tak heran kalau manusia yang paling menderita di alam jagat raya ini para nabi. Kedua orang soleh. Ketiga orang di bawah itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Lalu orang soleh. Lalu orang di bawah itu, dan di bawah itu. Yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salabah, zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Makin hebat penderitaan. Makin hebat kanyeri, kaperih yang akan dialami oleh orang tersebut. Dan itu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Saking sayangnya Allah ingin manusia ini gugur dosanya. Allah ingin dia bersabar dan memperoleh kesabarannya. Allah ingin dia banyak merintih, banyak berdoa, meminta kepada Allah, dan Allah suka akan rintihannya. Ini hanya dialami oleh orang yang sedang menderita. Makanya berkata Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memberikan ujian, penderitaan, musibah kepada hamba itu. Begitu dikasih musibah, gugur dosanya. Begitu dikasih musibah, sabar, pahala menggelontor. Begitu dikasih musibah, menjerit, berdoa, mendekat kepada Allah. Dan Allah suka mendengar jeritannya, rintihannya. Begitu dikasih musibah, Allah angkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Inilah keuntungan dari penderitaan di dalam hidup.
Jadi ternyata ada orang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Siapa orang itu? Orang yang memanage penderitaannya dengan kendali ilmu. Kata Rasul SAW, wa amdun razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Hamba yang diberi rizki berupa ilmu dan tidak diberi rizki berupa harta. Ilmunya ini yang kemudian mengatur dia di dalam menghadapi penderitaan, ujian, musibah yang dialami. Tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak mencari pelampiasan yang hanya menambah dosa dan maksiat. Tapi semua itu diantisipasi secara benar karena ilmunya, kemiskinannya, penderitaannya melahirkan banyak keuntungan. Keuntungannya tadi dosa sering gugur. Ibadahnya lebih berkualitas, lebih berkuantitas, lebih banyak menghasilkan pahala, lebih banyak menggugurkan dosa, lebih banyak berdoa, menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain. Orang ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Satu kuncinya ilmu. Lalu ilmunya inilah yang mengatur seluruh kehidupan dia yang penuh kepahitan yang dia alami. Akhirnya dia mampu mengantisipasi seluruh penderitaannya secara benar. Ya, mungkin Anda di antara kita yang banyak mengalami kesulitan hidup, maka berbahagialah karena banyak keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang seperti itu. Dan ada mungkin di antara kita yang dikasih kesenangan hidup, harta, jabatan, kekuasaan, ataupun pangkat, waspadalah. Waspadalah karena semua kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan itu sangat memungkinkan menyeret orang itu ke dalam dosa maksiat. Minimalnya hisabnya jauh lebih berat daripada orang yang miskin dan susah tadi ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja. Sudah hampir 5:30 waktu yang kita jalani sekarang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam pemilu kali? Apakah golput atau bagaimana ya Ustaz? Ini pertanyaan yang paling saya hindari. Tapi ini pertanyaan yang pertama kali ditanyakan. Kemahnya jawabannya ya? Jawabannya saya tegas jawab. Ngaji dengan ilmu yang kita ambil dari pengajian. Nanti bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita bersikap dalam pemilu ini ya. Gitu ya. Bolehkah mengikuti kajian umum seperti untuk kesehatan, parenting dan lain-lain? Penyelenggaranya tidak semanhaj. Misalkan kajian khusus ibu hamil dan menyusui. Hukum asam boleh selama dia tidak menjadikan penjelasannya itu sebagai alat untuk menyeret mustami ke dalam akidahnya, manhajnya, pemahamannya. Bisa menjamin enggak? Enggak. Kalau dia seorang kader, maka ilmu umum yang dia miliki akan dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain untuk meyakini keyakinan dia. Itu selalu begitu, ya. Maka beresiko sebenarnya. Carilah orang yang akidahnya lurus, manhajnya benar. Dan saya yakin ada orang seperti itu yang menguasai ilmu dunia yang kita butuhkan. Adakah dokter yang sudah ngaji akidahnya, manhajnya benar? Ada. Makanya kita siarkan juga di radio ya.
Tentang ibu menyusui, ibu hamil ada penjelasannya? Ada, di radio juga suka ya. Ada. Mohon nasihat untuk kami para orang tua. Apakah dosa-dosa kami sangatlah besar yang menyebabkan anak-anak kami kesulitan untuk paham agama? Turunan meureun. Amalan apa yang mesti kami lakukan agar anak-anak kami mudah untuk faham akan ilmu agama? Iya, pertama sejak kecil. Kita memang susah untuk mengajarkan anak-anak ketika masih kecil, susah. Tapi begitu faham, itu akan kuat melekat. Ada peribahasa menyatakan bahwa at-ta'limu atau at-ta'allumu fi shighar kan naqs fil hajar. Belajar ketika kecil seperti memahat di atas batu. Batu kan keras. Jadi kalau mau bikin huruf di batu itu susah. Karena kerasnya. Tapi begitu berhasil, itu akan permanen, tidak bisa dihapus. Seperti itulah belajar ketika masih kecil. Maka ketika kecil, para ulama zaman dahulu oleh ibunya masing-masing dikondisikan untuk belajar. Bukan dibebaskan anak kecil saatnya bersenang-senang, bermain, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, akhirnya bebas. Ketika sudah mulai sedikit besar, anak-anak bandel. Karena jiwanya tidak terkondisi untuk belajar, tapi terkondisi untuk apa? Bermain. Nah sekarang ini kan ada satu sudah disosialisasikan anak TK jangan dulu belajar baca tulis huruf Latin atau Al-Quran. Itu udah main-main. Memang dunianya begitu. Apa akibatnya? Masuk SD susah belajar baca tulis. Susah menghafal. Apalagi yang dinyanyikan, yang diajarkan nyanyi-nyanyi. Jadi senang nyanyi. Walaupun awalnya dinyanyikan itu adalah ajaran Islam. Rukun Islam dinyanyikan. Dengan nyanyi balonku ya, rukun Islam. Gimana nyanyi nanti? Ada 5, kita meletus rukun yang 1. Hilang semuanya nanti ya. Nanti anak jadi senang nyanyinya. Nggak paham lirik isi yang dinyanyikannya, nggak paham. Tapi dia lebih suka dengan nada dari yang dinyanyikannya. Itu yang tertanam. Maka pas belajar menghafal susah ya. Kondisikan untuk selalu belajar sejak kecil. Para ulama 5 tahun, 6 tahun, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu sejak kecil oleh ibunya sudah disuruh belajar, disuruh menghafal. Maka tidak heran 6 tahun, 7 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal hadis. Nah 9 tahun itu sudah jadi imam, belasan tahun sudah jadi mufti, masih anak kecil itu ya. Karena dikondisikan oleh ibunya. Nah sekarang metodologi pembelajaran anak-anak lebih banyak mengadopsi dari barat. Sehingga lahir keyakinan TK mah jangan dulu disuruh belajar baca tulis Quran, menghafal, berat mereka nanti gedenya nggak akan mampu. Akan ambruk di tengah jalan. Sekarang biarkan dunia mereka nyanyi, dunia mereka main. Ini keliru, itu teori barat. Lihat keberhasilan para ulama. Keberhasilan para sahabat telah mendidik anak-anaknya menjadi ulama besar itu sejak kecil ya. Itu yang pertama. Jadi berikan nasihat dan kondisikan untuk selalu belajar. Yang kedua, beri contoh. Karena anak kecil masih masanya tuturut munding, ngikut-ikutan. Kasih contoh yang bagus dalam segala hal ya. Ajarkan untuk selalu berterima kasih setiap kali ditolong, dibantu, dikasih orang.
Ajarkan untuk selalu minta maaf setiap kali dia bersalah. Ya, kita juga umpamanya ke kadupak eta burak teu kahaja afwan dipeluk gitu ya. Seperti itu. Jadi anak nanti belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar berterima kasih, belajar rajin, belajar rapi. Karena contoh dari orang tuanya dan dikondisikan untuk itu. Jangan sampai, masih anak kecil mah udah jangan ikut beberes. Kan suka ada yang begitunya. Ada ibunya lagi nyuci piring. Anaknya ikut, budak makan itu ngagokan baik. Pada itu saatnya mendidik, disebutnya learning by doing. Belajar dengan cara langsung praktek. Langsung itu lebih tertanam di dalam jiwa anak ya. Itu yang kedua, ngasih contoh. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa doakan. Agar anak kita dimudahkan, agar anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Banyak dalam Al-Quran doa-doa para nabi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha. Sumber kebahagiaan itu hanya bisa lahir kalau istri anak-anaknya soleh-soleha, itu bahagia kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku dari sisimu anak-anak turunan yang soleh solihah. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan salat juga anak-anak turunanku. Itu doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an. Hafalkan, amalkan, baca dalam sholat kita, dalam sujud kita, sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Nah, terakhir arahkan anak sekarang untuk mondok, untuk pesantren, untuk belajar agama. Hanya dengan cara seperti itulah anak akan terkondisi ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apakah doa istikharah dilakukan setelah sholat istikharah? Mohon. Salam baru kita doa Allahumma inni astakhiruka biqudratika. Itu setelah kita beres melakukan sholat istikharah. Bagaimana hukum bagi wanita yang sedang haid berdoa istikharah tanpa sholat? Bisa. Ya, tanpa sholat lalu berdoa, doanya doa istikharah. Boleh. Bagaimana caranya agar ikhlas menerima cobaan berupa anak yang sangat menyakiti hati? Apa ini karena dosa-dosa anak terdahulu? Minimal karena tidak mendidik anak. Sehingga anaknya mampu, berani, nekat menyakiti orang tuanya. Tetaplah didik, tetaplah nasihat, tetaplah arahkan. Dan bertobat atas kelalaiannya di dalam mendidik anak. Sehingga pas gedenya berani menyakiti orang tuanya ya. Apakah setelah membaca doa saat sujud sebelum kita salam kita mengucapkan amin atau tidak? Tidak perlu ya. Doa yang berlindung kepada dari 4 hal dalam tahiyat. Kata Nabi berlindunglah dari 4, tapi Nabi tidak mengajarkan aminkan di akhir, enggak ya. Jadi setelah Masihid Dajjal sudah salam.
Sebaiknya sedekah subuh yang sudah kami taruh di celengan rumah, kalau sudah penuh dikemanakan? Keyasankan aja. Nanti dipakai untuk dana operasional dakwah seperti ini ya. Membeli alat-alat kamera, lampu. Ini kan lampu, kamera suatu saat pasti ada rusaknya kan. Kalau sudah rusak harus diperbaiki, butuh biaya. Atau diganti, butuh biaya. Atau macam-macam ya. Dan yayasan itu menyebarkan kain celeng di rumah untuk diisi. Kalau penuh, distorkan, diantar. Atau telepon ini sudah penuh, diambil, ganti dengan yang kosong. Gitu ya. Lama-lama sadrem, biar isinya banyak. Mana yang lebih baik? Minta maaf secara langsung kepada orang yang telah kita gibahi dengan menyebut hal-hal yang kita gibahi, atau cukup kita mendoakan? Jangan sekali-kali memberitahukan bahwa kita sudah menggibahi orang itu, jangan. Kenapa? Karena bisa madarat. Pertama, orang itu bisa marah. Tadinya nggak apa-apa ke kita. Setelah diketahui bahwa kita menggibahinya, bisa marah. Bisa merusak hubungan. Jadi kalau gibahan kita belum sampai kepada dia, jangan sekali-kali memberitahu bahwa kita menggibahinya untuk minta maaf. Jangan. Terus gimana tobatnya? Pertama, ya berhenti, jangan lagi menggibahi. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Dan ini keempat, hak dia kembalikan. Apa hak dia? Hak kehormatannya yang sudah kita rusak dengan cara menggibahinya. Bagaimana caranya? Ralat gibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 5 orang, si anu tuh nyebelin, pika sebelun, hoyong nyiwit macam-macam karena gini-gini. Kita tobat, panggil lagi 5 orang tadi. Ralat. Kemarin saya ngomong si fulan itu jelek. Gak benar, saya kausap setan gitu. Si fulan itu baik. Pertama ralat. Kedua, ungkit-ungkit kebaikannya. Ketiga, doakan ampunan kebaikan bagi dia ya. Itu kalau gibahan kita belum sampai kepada dia. Jangan diberitahukan. Tapi kalau gibahan kita sudah sampai kepada dia, dia ngamuk-ngamuk, gentle dong. WA, telepon, datang gitu ya. Badai disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Mangga nyanggaken, beheng tek-teken, suku, genteng, beloken. Gitunya, hafalkan kalimat barusan. Saya sudah khilaf, menggibahi antum, tapi sudah saya ralat kok. Punten, mangga badai dicabok kayaknya, mangga ulah tarik ting. Jadi minta maaf secara jenderal kalau gibahannya sudah sampai dan dia tersinggung, marah. Ini curhat. Keluarga saya sedang ditimpa kesusahan dalam hal ekonomi. Kan curhat. Ibu saya sering mengeluh dan ujungnya menjadi mudah emosi. Lalu bagaimana saya harus bersikap terhadap ibu saya? Pertama tetaplah berbakti. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara finansial, coba berikan bantuan lain, tenaga. Biarkan ibu kita nyaman. Kita take over, kita ambil alih pekerjaannya. Nyuci baju, ngepel, nyapu, beres-beres, masak. Biasanya ibu emosi itu akumulasi dari banyak masalah. Kalau kesulitan ekonomi kan setiap saatnya. Nah, sedang kesulitan ekonomi terus capek mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, terus
beras belum ada, lihat anak-anaknya, aduh malas itu akumulasi, emosi jadi. Coba entengkan, ringankan. Kita bantu pekerjaannya. Ya, ketika umpamanya ibu masih tidur, subuh-subuh kita sudah bangun. Kita nyapu, kita ngepel, kita cuci piring, kita hangatkan makanan kemarin kalau ada. Nasi disangrai kalau tidak punya minyak. Perlukan uyah mengesap. Terus usahakan begitu orang tua bangun sudah beres semua. Maka sudah ringan bebannya. Walaupun tahu ekonominya susah tapi sudah agak sedikit ngemplong, terkurang emosinya. Ya. Jadi pertama, berikan bantuan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk perhatian. Selama kita belum bisa memberi bantuan secara finansial. Ya. Kedua, tetaplah jalin hubungan baik, ngobrol, bercanda dengan ibu. Terus kasih masukan. Ya, walaupun kita susah secara ekonomi, tapi alhamdulillah kita sehat ya Bu semuanya. Bapak sehat, ibu sehat, saya juga sehat dekat semuanya. Itu menghibur dan memberikan kekuatan. Pokoknya jangan tambah beban orang tua dengan urusan selain urusan ekonomi. Ya ekonomi menghimpit, ya juga capek dengan pekerjaan, ya juga kesal ke anak-anaknya yang cuek terhadap pekerjaan rumah tangga ya. Itu yang harus dilakukan. Saya punya anak 4, perempuan 3, sedang laki-laki 1. Di usia 16 tahun anak laki-laki saya meninggal karena sakit. Allah yarham. Sekarang yang masih ada tinggal 3 anak perempuan. Yang artinya saya sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Dan suami juga sudah tidak ada. Ini latar belakang yang melahirkan pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa? Apakah tolong carikan saya jodoh? Tolong carikan jodoh untuk 3 putri saya. Bisa dua-duanya kan? Coba lihat pertanyaannya apa. Apakah keluarga dari pihak suami saya berhak atas harta yang saya miliki? Tidak ada. Ketika suami ini yang pertama meninggal suami atau anak laki-laki ini? Ya, kalau yang pertama meninggal suami, ahli warisnya pertama kalau ada ibu bapaknya ibu bapak, kalau ada nih. Kedua istri. Ketiga anak-anak. Sekarang kalau ibu bapaknya sudah tidak ada. Jadi suami ibu yang bertanya ini sudah yatim piatu. Punya anak laki dan perempuan. Dan istri masih ada. Maka ahli warisnya cuma 2. Istrinya dan anak-anaknya yang laki dan perempuan. Adik-adik dari suami nggak dapat. Adik atau kakak dari suami nggak dapat karena terhalang oleh adanya anak-anak. Ya, pembagiannya 1/8 untuk istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Anak laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Jadi saudara-saudara keluarga suami nggak dapat. Kecuali kalau orang tua dari suami masih ada, ayahnya ibunya masih ada dapat. Tapi kalau sudah tidak ada, enggak dapat. Jadi murni harta peninggalan suami milik istri dan anak-anaknya dengan pembagian 1/8 milik istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Jadi afan jamaah, pertanyaannya bukan yang tadi ya. Dalam hadis dijelaskan orang yang tergolong syahid
Di antara yang meninggal karena sakit perut. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana ada berbagai jenis penyakit perut? Apakah semua penyakit perut masuk dalam penjelasan? Iya. Pokoknya asal keluhannya daerah perut, iya. Diare, disentri, mencretway, itu termasuk penyakit perut. Ya. Pernyataan roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Apakah pernyataan itu benar dalam pandangan? Iya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari bahagia, derita, untung, rugi itu kami pergilirkan di antara sesama manusia. Ada ayat yang menyatakan seperti itu. Ini curhat lagi. Sudah hampir 10 tahun, ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Tartar kumaha itu. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Jadi istrinya ini punya anak. Suami dari istri sudah pisah. Ya iya sudah pisah tuh. Kalau belum pisah nggak boleh dinikah. Ulangi. Rada liar. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri anak tiri kan? Dari suami yang sudah pisah. Suami siapa? Suami dari istrinya. Ya iya sudah pisah. Apakah boleh status anak-anak tersebut tidak diberitahukan kepada anak tersebut? Oh, jadi anak tirinya ini mungkin masih bayi gitu ya. Jadi dia nggak tahu bapak asli. Bapak tirinya dianggap bapak asli. Mungkin gitunya. Iya gitu. Si Gana. Kalaupun diberitahukan kapan waktu yang terbaik dan harus bagaimana cara menyampaikan. Usianya sekarang sudah 11 tahun. Dan bolehkah anak kelak menjadi wali nikahnya? Anak tersebut akhwat, anak tiri. Ya. Pertama, ini ayah aslinya masih ada apa tidak? Wajib diberitahukan ayah aslinya. Karena dia wajib berbuat baik kepada ayah aslinya. Apalagi ayah aslinya yang berhak menjadi wali pernikahannya. Ayah tiri nggak berhak. Beritahukan, saya ini bapak sambungmu, bapak aslimu ada di sono. Tapi jangan khawatir, kamu tetap saya sayangi seperti menyayangi anak sendiri. Jangan khawatir, tetap diurus. Kenapa diberitahukan? Tadi untuk memastikan kepada siapa dia harus berbakti dan siapa yang akan menjadi wali nikah dia. Ya, itu yang pertama tetap harus diberitahukan. Sebab nanti ada berkaitan dengan waris dan hak perwalian tadi. Ya, kalau ayah tirinya mati, anak tirinya nggak berhak dapat warisan. Kasihan dong, boleh wasiat. Kata ayah tirinya, kalau saya mati, si Neng nih kasih ya 1 miliar. Jadi wasiat, bisa begitu. Wasiat bisa lebih besar daripada hak waris. Ya. Itu solusinya. Nah, bagaimana cara untuk memberitahukannya? Cari momen yang pas dengan bahasa yang tepat dan kondisi psikis si anak yang juga sedang memungkinkan. Sebenarnya ada pengalaman, orangnya ada di sini tapi nggak akan saya sebutkan. Seorang anak sejak bayi dirawat oleh uaknya.
pamannya bapak sendirinya dianggap paman. Jadi nyebut bapak teh kaua. Nyebut paman ke bapaknya sejak kecil begitu. Sampai dewasa. Si bapaknya bilang ke saya, ini gimana cara memberitahu? Harus diberitahu, saya bilang. Cari aja momen yang tepat. Gimana caranya? Saya kasih caranya gini. Jang gitu lahnya, jang. Tapi namanya bukan ujang dan sebutannya bukan ujang. Kalau ada anak yang sejak kecil dirawat oleh orang lain. Sampai gede belum tahu, gimana kasih tahu enggak ya? Nah, pasti dia akan menjawab kasih tahu gitu. Si anaknya nanti terguncang, ya itu mah resiko. Tapi kasih tahu aja yang baik. Kalau ujang kayak gitu gimana? Ya saya makan pasrah. Tah ujang teh siga gitu. Gitu tah. Aman beres. Sampai sekarang si ujang tuh masih hidup. Dan ada di sini. Gitu ya. Kasih saja penjelasan yang baik. Terakhir, seperti apakah seburuk-buruk manusia? Apanya yang buruk? Wajahnya? Saya juga belum melihat yang terburuk. Yang buruk banyak, tapi terburuk belum tentu. Ngaca weh. Apakah yang selalu berbuat dosa, khususnya dosa besar atau celin? Di antara 4, tadi disebut dunia diperuntukkan bagi 4 golongan. Nah, yang paling buruk itu yang keempat. Yang pertama itu yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Yang ketiga bahagia di dunia, celaka di akhirat. Yang terburuk itu di dunia sengsara, di akhirat celaka, tak etah. Itu yang serugi-rugi manusia. Jadi dia miskin dan bodoh. Ibadah tidak, ya, amal soleh tidak, perilakunya dosa maksiat, baru yang miskin. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jangan sampai kita masuk seperti itu ya. Cukup ya sampai di sini. Nanti kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.